Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rizky, semester 3 program studi Hukum Keluarga Islam HKI. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi hukum. Mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga Islam. Dosen pengampu Didin Hainuddin, SHIMH. Disusun oleh Fathur Rizky, Institut Miftahul Huda. Nah, pengertian sosiologi hukum secara historis. Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Azlotti, seorang sarjana asal Italia, pada tahun 1882 disiplin muncul dari pemikiran para ahli dalam bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi hukum. Sosiologi. Yasmil Anwar dan Adang, ahli dalam bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Yasmil Anwar dan Adang 2008 sampai 109. Saat ini sosiologi hukum berkembang dengan pesat sebagai ilmu yang berfungsi menjelaskan hukum positif yang berlaku, yang bersifat dinamis, berubah mengikuti perkembangan waktu dan kondisi sosial masyarakat. 1. Norwissaten, ilmu normatif, mempelajari hukum sebagai norma, mencakup ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum. 2. Taschenwissenschaften, ilmu empiris, mempelajari hukum sebagai fenomena sosial, mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, fisiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Beberapa ahli memberikan definisi sosiologi hukum sebagai berikut. Surjono Sulkanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Satji Fotrarjo mendefinisikan sebagai ilmu hukum yang mengamati pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. 3R. Salman menyebut sosiologi hukum sebagai studi yang meneliti secara empiris dan analitis hubungan antara hukum dengan berbagai gejala sosial. 4. Hartman tidak secara langsung mendefinisikan sosiologi hukum, tetapi pandangan mencerminkan aspek sosiologis, menyatakan bahwa hukum mencakup kekuasaan dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas dua jenis. Satu, aturan utama primas mengatur kewajiban warga masyarakat. Aturan tambahan secondary rules mencakup tiga jenis aturan. Tokoh-tokoh klasik Durkheim, Weber, Marx, dan aplikasinya. Tokoh-tokoh
besar dalam sosiologi klasik seperti Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx memberikan dasar teoritis yang kuat bagi perkembangan sosiologi hukum melalui pendekatan dan gagasan masing-masing. Ketiganya memandang hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai rasionalitas dan konflik sosial. Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Durkheim menempatkan hukum sebagai bagian dari faktor sosial, yaitu aturan-aturan yang memiliki kekuatan memaksa dan bersifat eksternal terhadap individu. Artinya, hukum bukan kehendak pribadi, melainkan produk dari kesadaran kolektif masyarakat. Solidaritas mekanis yang terdapat pada masyarakat tradisional dan mana individu memiliki kesamaan nilai dan norma dalam masyarakat. Ini hukum cenderung represif, bersifat hukum keras pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai bersama. Solidaritas organik yang berkembang dalam masyarakat modern dan kompleks ditandai oleh pembagian kerja yang tinggi dalam konteks sini. Max Weber 1864 sampai 1920. Weber melihat hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Menurutnya, sistem hukum modern ditandai oleh penerapan aturan-aturan yang logis, sistematis, dan dapat diramalkan. Berbeda dengan hukum tradisional yang didasarkan pada kebiasaan atau perasaan. Karl Marx 1818-1883. Berbeda dari Durkheim dan Weber, Marx memandang hukum sebagai alat dominasi dalam sistem kapitalis. Bagi Marx, hukum tidak netral. Ia diciptakan dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk menjaga kepentingan dan mempertahankan kekuasaan mereka, kelas pekerja. Hukum menurut Marx menjadikan dari superstruktur masyarakat yang dibentuk oleh basis ekonomi bertimbang dalam struktur ekonomi mencermin dalam sistem hukum yang ada sehingga hukum berfungsi untuk memperkuat di rasional dan ekonomi. Fungsi hukum dalam tujuan masyarakat, makna dan tujuan hukum. Hukum memiliki makna yang sangat luas dan beragam, mencakup berbagai aspek serta dimensi. Karena kompleksitasnya, banyak ahli hukum menyatakan bahwa sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk merumuskan satu definisi tunggal sebagai pengetahuan, sebagai disiplin ilmu, sebagai kaidah atau norma, sebagai sistem atau tata hukum, sebagai aparaturat petugas penegak hukum, sebagai putusan yang dibuat oleh otoritas berwenang, sebagai proses pemerintah, sebagai perilaku yang konsisten dan teratur, sebagai sistem nilai dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial.
di masyarakat dengan pendekatan empiris dan analitis. Sosiologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, politik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon dikoreksi dan tolong diperbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.